Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erik MPD selaku dosen mata kuliah Asesmen PAUD. Saya di sini sebagai kelompok 4 yang beranggotakan Cici Sofiani, Nurdwi Cahyani, Rini Sara, dan Yayah Juhariah akan memaparkan tentang hasil asesmen yang dilakukan di RA Fathahilah. Asesmen perkembangan anak adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan, pertumbuhan, gaya belajar, keterampilan, dan perilaku anak. Asesmen merupakan bagian dari program pendidikan anak yang dilakukan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak. Asesmen perkembangan anak memiliki beberapa manfaat, salah satunya yaitu mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak, serta membantu guru merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nurdwi Cahyani. Saya di sini akan memaparkan hasil dari asesmen saya pada anak usia dini, yaitu usia 5 tahun 3 bulan. Asesmen ini saya bertempat di RA Fathahilah Pangkalan. Nah, pada saudara Hafiz bahwa dalam bahasanya dia sudah mampu. Selanjutnya dalam bahasanya dia sudah bisa membedakan warna. Nah, di sini di dalam perhatiannya dalam bahasa dia sudah bisa menentukan mana segi empat yang berwarna merah, hijau, ataupun kuning dan biru. Dan dalam gerak halus dia sudah bisa melompat dengan satu kaki dengan lancar. Dia pun dalam bersosialisasi dan kemandiriannya sudah bisa memakai baju sendiri. Bisa dilihat dalam instrumen di sampingnya bahwa dalam gerak halus juga dia sudah bisa menggambar sesuai yang disuruhnya. Dia juga sudah bisa memberikan di dalam gambar tersebut sudah bisa memberikan bagian-bagian tubuh, menggambar bagian-bagian tubuh misalnya dari mata, hidung, mulut, serta tangan. Dia juga sudah bisa membedakan besar kecilnya serta nah di sini kan ada instrumennya. Jika kuda besar maka tikus kecil. Nah dia itu sudah bisa menjawabnya dengan benar. Di sini juga jika api panas maka es dingin. Nah dia juga sudah bisa menjawab seperti itu. Nah, di sini juga ada nomor 9-nya dalam instrumen di samping. Dan juga ini suruh menggambar persegi. Nah, dia juga sudah bisa menggambar dan saya tidak memberitahunya bahwa gambar tersebut itu persegi. Nah, dia juga sudah bisa menggambar seperti itu. Dan yang terakhir itu dia sudah bisa menjawab sektor berapa. Nah, dalam pertumbuhan fisiknya pun dia sudah sesuai dengan usianya, karena dari berat badan, tinggi badannya pun sudah cukup di usia 5 tahun kemudian. Mungkin itu laporan atau melaporkan hasil observasi saya untuk Ananda Hafiz. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, saya Rini Sara. Saya akan menjelaskan tugas kerja asesmen, yaitu di sekolah RA Fathahilah. Saya mengasesmen dari Ananda Rahman yang berusia 5 tahun, yaitu Ananda Rahman sudah bisa melakukan atau berbicara dengan bahasa-bahasa yang ketika anak itu keinginan maka akan sakit itu Ananda sudah bisa. Terus apabila Ananda sudah lapar maka makan, bisa mengerti sosialisasi dan kemandirian Ananda itu belum bisa melakukan dengan baik, yaitu misalkan kita mengacikan baju Ananda Rahman itu masih bantuan, belum mandiri dalam kemandiriannya. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan motorik kasarnya Ananda sudah bisa berdiri dengan satu kaki itu tanpa perlu bantuan atau tidak berpegangan, dan bisa mengulanginya sampai 2-3 kali gitu. Ananda Rahman sudah bisa. Dan motorik halusnya juga Ananda Rahman sudah bisa menulis, sudah bisa membuat gambar misalkan dalam menulis garis lurus Ananda Rahman sudah bisa gitu. Dan ada lagi ketika disuruh membuat tanda lainnya seperti tambah, Ananda juga sudah bisa melakukannya. Dan Ananda Rahman juga ketika dalam bicara dan bahasa itu sudah bisa mengerti akan perintah. Misalkan Ananda Rahman disuruh untuk meletakkan kertas di atas kursi, Ananda sudah bisa melakukannya gitu. Ananda juga sudah misalkan Ananda disuruh untuk letakkan kertas ini di belakang tubuh Ananda Rahman, Ananda sudah bisa gitu, sudah berdiri di belakang. Dan untuk sosialisasi dan kemandirian Ananda itu masih tidak tenang ya ketika diajak sosialisasi, diajak berbicara dengan berdua gitu, masih tidak tenang, masih agak rewel gitu, masih bermalu-malu gitu.
Terus Ananda juga dalam aspek bicara dan bahasanya itu sudah bisa dalam kegiatan yang bisa membedakan warna yang sudah ditunjukkan oleh kita. Misalkan Ananda menunjukkan warna merah yang mana, biru, kuning, hijau, sudah sama. Dan untuk gerakan di sini juga sama tadi, saya melompat dengan satu kali, Ananda sudah bisa, sudah seimbang tanpa berpegang akan bantuan. Ananda juga terhadap Ananda Anasya bisa melakukan itu berulang-ulang 3 kali. Untuk hasil asesmen terhadap Ananda Anasya, alhamdulillah berkembang dengan baik. Tetapi dalam tahap pendirian dan sosialisasinya Ananda belum berkembang sesuai harapan, dikarenakan Ananda masih didampingi oleh orang tuanya saat pembelajaran dan saat kemandirian dalam pemakaian sepatu ataupun yang lainnya. Ananda masih dibantu oleh orang tuanya. Tetapi dalam perkembangan motorik kasar, motorik halus, dan bahasa Ananda sudah berkembang dengan baik. Sekian pemaparan tentang asesmen terhadap Ananda Anasya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Juhairiyah di sini akan memaparkan hasil asesmen di era Fathahilah yang bernama Raisa. Raisa dalam fisik motoriknya yaitu dia bisa menggambar sesuai yang diharapkan. Dalam fisik motorik kasarnya dia juga sudah bisa seperti menangkap bola atau melempar bola atau juga meloncat, berlari, dia juga sudah bisa sendiri. Dalam sosialisasinya, Raisa juga sudah tidak rewel lagi, tidak ditungguin sama orang tuanya, tapi bisa mandiri. Dalam sosialnya juga, Raisa sudah bisa memakai baju sendiri atau bisa mengancingkan pakaiannya sendiri. Dalam bahasanya, Raisa juga sudah lancar atau sudah bisa membedakan mana yang kecil dan mana yang besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to tell you what to do.